Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bikhairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Sabahul khair. Sabahul nur. Oke, alhamdulillah teman-teman, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kelas untuk mempelajari tentang iman kepada para nabi dan rasul Allah. Kita masih membahas tentang rukun iman. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai belajar, kita membaca doa dulu sebelum memulai belajar. Tujuannya adalah supaya diberikan kemudahan, kelancaran dalam pelajaran kita hari ini. Oke, doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Oke teman-teman, pada hari ini kita akan membahas salah satu dari rukun iman, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Teman-teman, iman kepada Nabi dan Rasul Allah itu rukun iman keberapa ya? Ada tahu? Rukun iman yang keempat. Keempat atau ketiga? Keempat, coba kita hitung dulu. Kita baca dulu. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Kelima, iman kepada hari akhir. Keenam, iman kepada qada dan qadar. Jadi rukun iman ada 6 jumlahnya. Salah satunya adalah iman kepada para nabi dan rasul Allah. Nah, teman-teman, sebelumnya teman-teman sudah ada yang tahu belum siapa yang menyampaikan ajaran agama? Siapa yang menyampaikan ajaran agama? Ada yang tahu? Nabi Muhammad, betul, barakallahu fik ya. Jadi yang menyampaikan ajaran agama kepada umat manusia adalah Nabi Muhammad. Nah, sebelum Nabi Muhammad, teman-teman, ada para nabi-nabi yang lain juga. Ada para nabi yang lain yang jumlahnya banyak. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut penjelasan tentang iman kepada para nabi dan rasul Allah, berikut kita simak pemaparan dari Ustadz tentang iman kepada para nabi dan rasul Allah. Oke, teman-teman. Nah, ini pengertian iman kepada rasul. Nah, teman-teman, nabi dan rasul memiliki perbedaannya dalam hal tugas ya, teman-teman ya, dalam hal tugas. Pertama, nabi tugasnya apa? Menerima wahyu untuk diri sendiri. Tidak membawa syariat baru dan selalu ada di setiap zaman. Kemudian Rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada umat. Nah, bedanya Rasul dengan Nabi tadi apa? Kalau Nabi untuk diri sendiri, kalau Rasul untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, kemudian Rasul membawa syariat baru. Nabi Muhammad membawa Al-Quran. Nabi Musa membawa kitab Taurat. Nabi Daud membawa kitab Zabur. Nabi Isa membawa kitab Injil. Nah, itu syariat baru. Mereka disebutnya dengan Rasul. Ya, disebutnya dengan Rasul. Nah, selanjutnya tugas para Rasul. Tugas para Rasul yang pertama, menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia. Kedua, mengajak manusia beriman dan bertauhid. Tugas utama para nabi adalah mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah, yaitu mengesahkan Allah. Kemudian, menjadi teladan dalam akhlak dan ibadah. Nah, teman-teman, kita kan baca hadis, ya kan? Kita baca hadis. Di hadis, Nabi menjelaskan tentang tata cara sholat, tata cara kita berbicara sama orang tua, tata cara kita berbicara sama guru kita. Nah, itulah tugas Nabi, yaitu memberikan informasi tentang teladan, akhlak yang baik
Untuk siapa? Untuk umatnya. Umatnya siapa di sini? Kita semuanya. Kita semuanya adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terakhir memberi peringatan dan kabar gembira. Peringatannya apa? Api neraka. Sedangkan kabar gembiranya adalah surga. Ya teman-teman ya. Selanjutnya, nah para nabi dan rasul memiliki sifat-sifat yang wajib kita ketahui. Pertama, ada sidik. Nah, benar artinya. Sidik itu artinya jujur, tidak berbohong. Nabi tidak ada yang berbohong. Kedua, amanah. Nabi dapat dipercaya. Makanya Allah berikan kepada para nabi tugas, yaitu menyampaikan dakwah tauhid untuk umat manusia. Sehingga para nabi dijuluki dengan amanah. Ada yang tahu gelaran Nabi Muhammad siapa? Ada yang tahu gelaran Nabi Muhammad? Gelar Nabi Muhammad yang diberikan oleh orang Quraisy. Ada yang tahu? Gelarnya itu artinya terpercaya. Ada yang tahu gelarnya siapa? Al-Amin. Gelarnya apa? Al-Amin. Nah, teman-teman nanti baca lagi ya di bukunya ya. Jadi, gelar yang diberikan oleh kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad adalah Al-Amin. Karena Nabi Muhammad orangnya dapat dipercaya. Kemudian, tablik. Tablik itu apa? Menyampaikan. Nabi memiliki kewajiban menyampaikan wahyu yang Allah berikan kepada Nabi. Sampaikan ke siapa? Ke umat manusia, ke kita, kalian semuanya. Ya, jadi tugas Nabi adalah menyampaikan ajaran Islam. Kemudian fatonah, yaitu cerdas. Setiap Nabi Allah berikan kecerdasan di atas seluruh manusia. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, bahwa Nabi Muhammad memiliki kecerdasan sangat cerdas sekali. Ya, buktinya apa Ustadz? Buktinya beliau bisa mengatur pasukannya dalam berperang, bisa mengatur umatnya dalam sehari-hari, ya, pergaulan umatnya diatur sama Nabi, sholat ibadahnya diatur sama Nabi. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu cerdas orangnya. Nah, teman-teman, jumlah Rasul itu ada 124.000 nabi. Banyak sekali ya jumlah nabi. Ada 124 nabi, 124.000 nabi. Jumlah rasulnya ada 25 yang wajib kita ketahui ya. Ada 25 yang wajib kita ketahui. Di antaranya ada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada berapa jumlah para nabi yang wajib kita ketahui? Ada 25. Ada 25 teman-teman ya. Nah, ini tujuan dari kita belajar tentang iman kepada Rasul dan Nabi Allah. Apa tujuannya? Pertama, meneladani akhlak para Rasul. Akhlak para Rasul tadi apa? Jujur. Akhlak para Rasul tadi apa? Jujur, teman-teman. Jujur. Rasul itu orangnya jujur. Maka kita juga harus jujur. Kemudian, kedua, meningkatkan keimanan kepada Allah. Dengan kita belajar tentang para nabi dan rasul, iman kita jadi kuat. Kita jadi semangat dalam beribadah. Kemudian, menjadi pribadi yang sabar dan tegar menghadapi ujian. Para rasul dan nabi menyampaikan wahyu, menyampaikan ajaran Islam dengan penuh sabar. Ya, buktinya apa? Ketika Nabi Muhammad menyampaikan ajaran Islam di kota Mekah, beliau diapain? Disiksa, ya, dilempari kotoran unta, ya, diganggu sholatnya. Bahkan di surat Al-Ahzab apa di situ diceritakan jalannya Nabi dikasih kayu bakar oleh siapa? Oleh istrinya Abu Lahab. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat cerita Nabi, maka kita
jadi paham bahwa Nabi itu orangnya sabar dan kuat dalam menghadapi ujian. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, untuk memperjelas pemahaman teman-teman tentang para rasul dan nabi, silahkan teman-teman menyimak dan memperhatikan video animasi tentang apa ini? Para nabi dan rasul. Diperhatikan teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, tadi adalah video yang menjelaskan tentang pengertian dari nabi dan rasul. Tadi juga sempat diceritakan cerita-cerita nabi ya. Nah, salah satunya apa tadi yang teman-teman ingat? Cerita Nabi Ibrahim. Coba teman-teman, apa yang teman-teman dapat dari cerita Nabi Ibrahim? Pelajaran apa yang teman-teman dapat dari cerita Nabi Ibrahim? Silahkan. Oh, tentang apa? Nah, betul, bersabar dalam menghadapi ujian. Kenapa Nabi Ibrahim bersabar dalam menghadapi ujian? Karena Nabi Ibrahim waktu itu diancam mau dibunuh sama siapa? Sama Raja Namrud. Betul? Sama Raja Namrud. Nah, karena Ibrahim bersabar, ya, bersabar. Nah, Nabi siapa lagi ya yang diuji juga sama kaumnya karena perbuatannya? Nabi Nabi Nuh alaihi salam, betul. Nabi Nuh alaihi salam. Apa yang kita dapatkan dari pelajaran cerita Nabi Nuh? Sama, tadi apa? Kesabaran, teman-teman. Ya. Nah, kalau cerita dari Nabi Muhammad apa yang teman-teman bisa ambil pelajarannya? Pertama adalah kejujuran. Kejujuran, teman-teman. Orang jujur pasti dia akan dilindungi oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad jujur. Nabi Muhammad jujur. Maka Nabi Muhammad dilindungi oleh Allah. Maka ketika orang-orang Quraisy ingin membunuh Nabi pada hari beliau ingin berhijrah ke Madinah, beliau apa? Dilindungi oleh Allah. Sebabnya kenapa? Karena Nabi Muhammad jujur, bersikap jujur. Maka kalau kita bersikap jujur, maka kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman. Coba ada yang bisa menyebutkan perbedaan nabi dan rasul? Silahkan. Arka, kencangkan suaranya, teman. Kalau Nabi tidak membawa syariat baru. Ya, tidak masuk baru. Terus? Kalau Rasul membawa syariat baru. Oke, ada yang ingin menambahkan? Ya, silakan Heru. Kalau Nabi menerima wahyu untuk diri sendiri. Betul, barakallahu fiik. Terus? Dan kalau Rasul menerima wahyu untuk menyampaikan kepada umat. Betul, bagus, barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Dua saja ya. Pertama, perbedaan Nabi dan Rasul adalah pertama, kalau Nabi dia menerima wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, dia tidak membawa syariat baru. Kemudian Rasul dia menerima wahyu untuk disampaikan kepada orang lain. Dan Rasul membawa syariat baru. Ya, coba sebutkan kitab-kitabnya para nabi. Silakan Azka. Jihad Quran, kencangkan suaranya teman. Quran. Ya. Nah, itu ya. Itu mereka disebutnya dengan para rasul. Nah, nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Ada 25. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, Kamil, silahkan. Oke, boleh dikencangkan suaranya Kamil ya supaya teman-teman yang lain bisa mendengarkan. Hmm. Hmm. Hmm.
Hmm. Nabi yang ke-8 Nabi Ibrahim. Nabi yang ke-9 Nabi Ishak. Ya, betul. Hmm. Ya, betul. Terus. Hmm. Nabi anaknya Nabi Yakub siapa? Yusuf. Terus. Tadi Nabi Isa sudah disebutkan. Bapaknya Nabi Sulaiman. Nabi Daud. Yang terakhir yang belum disebutkan Nabi Muhammad. Ya, betul. Barakallahu fiik. Kamil. Ya, itu 25 nama-nama Nabi dan Rasul. Ya, dari Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, dari ke-25 Nabi dan Rasul tersebut, yang kita dapatkan pelajarannya adalah pertama, keteladanan dalam apa? Dalam beribadahnya. Para nabi sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kedua, teladan dalam sabar. Dalam apa? Sabar. Ya, Nabi orangnya sabar, kuat dalam menghadapi ujian dalam dakwahnya. Ya, Nabi Musa dikejar oleh siapa? Firaun dan bala tentaranya. Sampai mana? Sampai laut. Ya kan? Nabi Ibrahim diancam mau dibunuh. Ya kan? Nabi Muhammad diusir dari kota Mekah. Maka pelajaran yang kita ambil adalah bahwa para nabi adalah orang-orang yang bersabar, orang-orang yang kuat dalam menghadapi ujian seperti itu. Kemudian dari nabi-nabi juga kita belajar tentang arti kejujuran. Nabi Muhammad orangnya jujur, amanah. Maka apa yang Nabi Muhammad dapatkan? Kepercayaan manusia dan juga dilindungi oleh Allah. Kalau kita jujur, maka kita akan dipercaya oleh manusia dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, mungkin pelajaran kita pada hari ini cukup sampai sini saja. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita amalkan, dapat kita pahami, dapat kita maknai, dan kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum. Terima kasih atas usaha dan kerja kerasnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.